Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya dipercayakan oleh Komisi Kebenaran Injil dan Doa untuk mensaringkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini kami boleh bersyukur. Kami boleh datang kepadamu dalam situasi yang saat ini masih pandemi. Tapi kami bersyukur sekalipun dalam situasi ini kami boleh datang kepadamu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, buat malam hari ini, hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan tolong hamba-Mu supaya apa yang hamba sampaikan itu semua berasal daripadamu Bapa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan tolong urapi kami dan juga Tuhan buka hati kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dan kita membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya memberikan judul sharing saya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca bahwa kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita tahu bahwa Bapa rindu memenuhi kebutuhan kita. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri memberitahu kita dari ayat tadi bahwa karena Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semua hal-hal itu. Jadi Tuhan tahu keinginan kita. Oleh sebab itu janganlah kita mencari hal-hal duniawi yang dicari oleh bangsa-bangsa lain. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mencari kerajaan Allah. Kita mencari kebenarannya. Itu yang paling utama yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak kerajaan Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan, itu Tuhan tahu. Tapi yang paling utama, mari kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kebutuhan kita Tuhan akan penuhi. Apa yang menjadi keinginan kita Tuhan akan penuhi. Yang paling utama dalam hidup kita adalah kita mencari kerajaan Allah. Bangun pagi, kita boleh datang kepada Tuhan mencari Dia sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita dalam keseharian kita. Bapak Ibu boleh melakukan berbagai hal, tapi kalau kita tidak melakukan yang bagian ini yang paling penting dalam hidup kita, kita adalah anak-anak yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat rindu dengan setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Dia. Mari kita cari Dia. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Dalam situasi yang sulit ini, kita belum
bergereja sepenuhnya. Saat ini semua digoncangkan. Semua hal di dunia ini digoncangkan. Tuhan menginginkan supaya setiap kita anak Tuhan kembali kepada Dia, mencari Dia, mencari kebenarannya. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah membaca tadi, Tuhan ingin sekali, rindu sekali supaya kita sebagai anak-anaknya mencari Dia. Bukan mencari hal-hal di luar sana, mencari kesenangan di luar. Tapi saya percaya saat ini banyak anak-anak Tuhan, terutama kita Jemaat Petra, sedang mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Dan biar malam hari ini Tuhan meneguhkan kita bahwa harusnya yang kita cari adalah kebenarannya. Kita harus mencari kerajaannya. Maka semua hal-hal yang kita inginkan Tuhan tambah-tambahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya setiap hari berdoa sepakat dengan istri saya. Ketika saya melakukan pekerjaan di pekerjaan saya. Bangun pagi saya selalu datang kepada Tuhan, dan dengan istri kami bersepakat berdoa setiap pagi. Malam pun ketika saya pulang dari kantor jam 9 malam, kami selalu berdoa bersama. Saya dan anak-anak dan istri kami berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, dan kami bersekutu. Karena Tuhan inginkan hal-hal seperti itu. Saya juga sebagai pelayan Tuhan yang masih terbatas, tapi saya berusaha untuk terus melakukannya. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan itu, semua kebutuhan kita, semua yang kita pergumulkan, Tuhan kasih. Kita bergumul tentang kesehatan kita, Tuhan kasih. Kita bergumul tentang bagaimana supaya Tuhan melindungi kita dalam setiap keseharian kita, Tuhan kasih, Tuhan lindungi kita. Kenapa? Karena kita mencari kerajaan dan kebenarannya. Di ayat tadi sudah berkata jelas bahwa Tuhan inginkan kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 14 pun sama berkata bahwa mengatakan kepada kita bahwa kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kerajaan Allah diam di dalam diri kita karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah adalah bicara tentang kebenaran, bicara tentang sukacita, berbicara tentang damai sejahtera. Oleh sebab itu ketika kita mencari kerajaan Allah, Tuhan taruh kebenaran, Tuhan taruh damai sejahtera dan sukacita buat kita. Sehingga kita setiap hari ada dalam sukacita Allah. Karena kita memiliki kebenaran itu, kita memiliki kerajaan Allah. Dan kita kemanapun kita gak perlu takut, karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya percaya bahwa setiap kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita dipenuhi oleh sukacita, kita dipenuhi oleh kebenaran Allah. Mari kita terus ada di dalamnya. Semua hal yang kita butuhkan Tuhan tambahkan. Oleh sebab itu, teruslah memprioritaskan hal utama ini, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Sebelum saya menutup ini, saya ada satu ilustrasi. Ada seorang trainer, dia memegang sebuah keranjang, dan keranjang itu sudah diukur semua, ada batu besar, ada batu kecil. Ketika dimasukkan, semua batu yang besar dan kecil masuk. Dan ketika dia menantang semua orang yang ada di situ, dia menantang supaya mereka memasukkan setiap batu dan semua batu yang besar dan yang batu kecil, yaitu kerikil-kerikil. Ada orang yang maju menaruhnya dan penuh, ternyata masih ada batu-batu yang di luar. Dan yang kedua juga begitu datang mencoba lagi, hal yang sama dia alami. Ketiga, keempat, dan semua orang yang ada di situ melakukan. Ada batu yang masih tersisa ketika
ditaruh ke dalam keranjang. Dan si trainer ini berkata begini kepada orang-orang yang hadir di situ. Memasukkan batu ini adalah harus memprioritaskan batu-batu besar dulu yang masuk ke dalam keranjang. Supaya ketika batu-batu besar sudah masuk, maka batu-batu kecil yaitu kerikil-kerikil itu bisa masuk semua ke dalam sela-sela batu besar itu. Sama dengan hidup kita. Yang paling besar yang harus kita utamakan yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Supaya ketika kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang kita butuhkan Tuhan tambahkan seperti kebenaran firman Tuhan tadi. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita di malam doa dan pujian ini, bahwa hal kerajaan Allah dan kebenaran itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu, sehingga Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Itu saja yang saya bisa sampaikan di malam hari ini, kiranya semua menjadi berkat buat kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa hal yang paling utama dalam hidup kami adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih buat setiap kami yang sudah hadir di malam hari ini. Tuhan, kiranya menguatkan kami. Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat buat setiap kami. Dan Bapa, Tuhan, Engkau yang memimpin setiap hidup kami, sehingga kami boleh dipimpin oleh-Mu di dalam kebenaran-Mu, Tuhan, semakin hari mengerti akan Engkau, Bapa. Bapa, terima kasih. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk terus mengartikan kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan dengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.